ketangkasan dan kekuatan tangan itu bukan cuma untuk motorik halus, tetapi juga dia membantu, motorik kasar, seperti duduk, berdiri. Nah, belajar itu kalau belajar memang dari sisi motorik halusnya, menggenggam buku, membalikkan buku, atau memegang pensil gitu ya. Terus, ini adalah kalau kita mau melihat kekuatan, melatih kekuatan tangan dan jari. Membuat kepalan tangan pun dan kita meremas sekencang mungkin, kita menggerakkan jari-jari tangan dan jari. Tetapi bukan cuma tangan dan jari, pergelangan tangan pun, otot lengan pun itu juga ikut bekerja. Nah, ini juga perencanaan yang sangat bagus untuk, bukan perencanaan, latihan yang sangat bagus untuk anak-anak, di kemudian hari. Jadi gerakan seperti ini bukannya tanpa makna, tapi kalau kita tahu bahwa dia dengan meremas, membuka, itu, dia juga melatih otot-otot di tangan kita, enggak cuma tangan, di lengan kita juga, gitu ya. Dan pada waktu kalau bayi-bayi meraih mainan, terus memegangnya erat-erat, itu juga suatu bagian dari satu, latihan ya, yang kita perlukan. Jadi kalau anak kita nggak pasif, nggak melakukan hal-hal ini, itu juga akan berefek atau berimbas pada kekuatan otot-ototnya ya. Jadi, kalau kita mau ngomong, anak kita itu harus aktif lah, aktif dengan tangannya. Karena kalau pasif, akhirnya dia nggak punya kekuatan di tangan dan dia akan punya kesulitan untuk, eee, menggerakkan tangan dan jarinya. Dan apalagi, nggak cuma menggerakkan, bertahan juga, ketahanan menggerakkan tangan dan jari. Eee, Sekarang ini adalah gerakan-gerakan, nggak cuman gerakan besar, gerakan kecil yang saya ngomong, menggunakan ibu jari dan telunjuk itu juga, sesuatu yang sepertinya kecil, tetapi itu juga sudah melatih. Nah, seperti kita kalau memegang dot, bisa juga ibu jari dan telunjuk. Hanya menggunakan itu, kita kayak, pinch gitu ya, mengambil cuman telunjuk sama ibu jari memegang sesuatu. Itu sudah membangun ketangkasan otot dan kekuatannya. Mmm, akhirnya dia nanti akan backup kemampuan duduk dan merangkak berdiri, nanti kita akan terangkan selanjutnya ya. Keterampilan motorik kasar dan koordinasi. Nah, motorik kasar itu kita, mmm, akan timbul lebih mudah daripada motorik halus. Dan motorik kasar itu juga nggak berlaku sendiri, tetapi ada koordinasi dengan, mata, biasanya dengan mata. Nah, ini tangan dan jari pergelangan juga koordinasi dengan gerakan lengan. Nah, di sini yang tadi ngomong seluruh lengan itu bisa, eee, melakukan sesuatu. Selain melatih otot tangannya, juga melatih otot lengannya, serta membuat tangan dan lengannya bekerja sama untuk melakukan tugas. Ada tugas-tugas yang cuma, tangan dan jari. Ada yang tugas-tugas yang harus, melibatkan tangan, jari, dan lengan. Nah, itu yang, juga suatu koordinasi antara lengan dan tangan. Saat dia melakukan ini, matanya fokus pada tugas, sehingga meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Jadi koordinasi dengan lengan dan mata juga akan terbentuk pada waktu kita melakukan gerakan itu. Membangun motorik kasar dan keterampilan koordinasi selama anak tumbuh, saat dia menjadi lebih
terkoordinasi, dia akan menggunakan tangan dan lengannya untuk gerakan yang lebih kompleks seperti berguling, terus dia, eee, pada posisi duduk atau menarik dirinya untuk berdiri. Nah, ini semua ada milestone-nya. Jadi, kalau anak kita waktunya dia bisanya belum bisa duduk atau berdiri, dia hanya bisa melakukan dengan tangannya, ya biarkan dia melakukan tugas dengan tangannya. Tetapi nanti kalau dia sudah memang tangannya dan lengannya itu kuat, dia akan menopang untuk, eee, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terus, membangun ketangkasan dan kekuatan tangan menggunakan otak, yang pada waktu akan menghasilkan gerakan tubuh yang lebih sinkron. Nah, ini kalau kita, eee, semua yang dilakukan oleh tangan kita itu juga pastinya, melalui otak. Nah, otak ini nanti akan merekam semua aktivitas yang pernah kita lakukan dan, pada akhirnya karena kita melatih dan melakukan terus-menerus, gerakan tubuh yang kita hasilkan itu lebih bagus lagi, lebih sinkron dan kelihatannya pertama-tama biasanya kalau kita lihat anak baby itu kalau melakukan gerakan itu kan kayak kikuk gitu ya. Nah, tambah besar dia akan melakukan gerakan itu tambah smooth. Keterampilan motorik dasar juga mendukung perkembangan motorik halus, ini for sure. Kayak kita bermain nih. Aktivitas bermain, itu membangun ketangkasan dan dapat membuka kesempatan lebih banyak untuk bermain. Kalau ketangkasan tangan kita itu bagus, maka dia akan lebih bisa bermain dengan banyak mainan. Dan bukan cuma oke, dia cuma bisa pukul-pukul mainan palu di mana, di meja atau di lantai. Tapi dia, akhirnya mungkin dia bisa untuk yang, memegang sesuatu dengan kekuatan yang pas. Nah, kalau umpamanya seperti dia memegang sesuatu dengan benda yang lempuk, kita dengan kekuatan full, maka benda itu mungkin akan pecah. Nah, itu suatu ketangkasan yang, perlu dipelajari oleh mereka. Nah, itu akan membuat banyak, pathway-pathway di otak yang, nantinya akan, mmm membuat dia mengerti, kalau satu situasi saya harus mengikuti seperti apa, melakukan seperti apa. Nah, itu semua terbangun oleh, kumpulan pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan pada waktu dia bermain, ada awalnya tahun pertama, tahun kedua. Oke, membangun otot tangan. Kekuatan dan ketangkasan tangan berkontribusi pada kekuatan, koordinasi, dan kemampuan bayi secara keseluruhan. Jadi di sini koordinasi ini sangat penting, maka, mainan yang kita berikan itu ada bagusnya itu, kalau anaknya sudah bisa, kita harus ganti mainan yang lebih kompleks lagi gitu ya. Jangan terus-menerus itu terus. Orang tua dapat membantu bayi mengembangkan keterampilan dengan memberi banyak kesempatan meraih dan memanipulasi. Di sini memanipulasi itu artinya bermain. Nah, ini pun banyak anak-anak yang sudah besar, itu cuma bisa, memegang mainannya, tapi dia nggak bisa memanipulasikan mainan tersebut. Jadi memanipulasi sebenarnya mainan itu mungkin dibolak-balik, terus ditarik, dipencet. Nah, itu, eee, membuat dia tahu benda yang dipegang itu mempunyai respon yang bermacam-macam, gitu. Jadi itu yang, perlu kita sadari.
bahwa kalau anak kita cuma memegang mainan aja tanpa memanipulasi mainan atau benda tersebut, itu kita harus memberikan contoh atau mengarahkan anak untuk bisa memanipulasi mainan tersebut gitu ya. Jangan, kalau kalau kita lihat anak kita pasif, tolong dibantu, diberikan ide ke anak atau diberikan contoh, "Oh, mainan itu bisa jadikan seperti ini ya." Kalau untuk bayi, kita bisa membuat, satu target-target. Nah, kalau kita menempatkan mainan dalam jangkauan dia, dia pasti akan menjangkaunya, meraihnya. Terus bentuk-bentuk mainnya, ukuran mainan itu juga dikasih bermacam-macam. Dan, eee, habis itu kalau dia bisa, mainan itu bisa diputar, dipindahkan, nah itu manipulasi terhadap mainan-mainan tersebut itu juga harus ada. Nah, ini salah satu cara untuk membangun otot tangan. Jadi aktivitas dari bermain tersebut itu sudah cukup kalau anak kita bermain aktif dengan mainan-mainan tersebut, maka itu sudah, bagian dari membangun otot-otot tangannya dia, sebagai persiapan nanti untuk tugas menulis. Karena saya tahu concern kita itu cuman, "Oh, dia bisa menulis nggak waktu dia sekolah?" Gitu ya. Setelah bayi duduk, aktivitas seperti menumpuk balok. Menumpuk balok itu kelihatannya gampang kok buat kita ya. Tapi kalau balok balok untuk anak-anak baby yang baru menumpuk itu, bisa dua dua balok pun itu bisa mengguling gitu ya. Dan kelihatannya kok sulit amat. Nah, tambah tinggi balok ditumpuk, tambah sulit bagi dia untuk, eee, me apa ya, menjaga supaya balok-balok itu nggak roboh gitu ya. Terus bermain puzzle, puzzle yang seusianya ya. Jadi, puzzle itu kan dari yang cuman berapa pieces bisa sampai ada yang ratusan pieces ya kita, memberikan puzzle sesuai dengan, umurnya. Nah, kalau dia masih awal-awal ada puzzle-puzzle yang cuma terdiri dari 3 pieces ya. Nah itu, kalau anak kita sudah bisa dengan 3 pieces, kita harus beli puzzle yang lebih banyak piecesnya. Nah, itu yang saya, eee, katakan dengan bahwa kita harus terus-menerus memberikan mainan yang sesuai dengan kemampuannya. Artinya sesuai itu jangan yang terlalu mudah, karena kalau terlalu mudah dia udah bosen kadang-kadang juga ya. Akhirnya, juga nggak melatih otot tangannya untuk melakukan sesuatu yang lebih kompleks, lebih sulit dari yang biasa dia lakukan. Nah, kalau ini yang isu yang paling ya juga penting untuk diketahui orang tua bahwa sebenarnya bermain dengan monitor HP atau tablet itu kan banyak scroll-nya, swipe gitu ya. Itu nggak memberikan dukungan untuk gerakan jari dan tangannya karena terlalu kecil. Jangkauannya kan cuma satu layar monitor itu dan apa namanya, eee, untuk bayi di bawah 18 bulan itu sebaiknya jangan diberikan. Karena nanti akan, eee, membuat anak tidak melakukan aktivitas fisik yang atau tangan yang mestinya dia lakukan seperti meraih, menjangkau, memegang, karena mereka kebanyakan bermain hanya dengan HP atau tablet atau apapun yang bentuknya dengan monitor ya. Nah, jadi jangan 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 diberikanlah, untuk main dengan apa, eee, mainan yang monitor dengan monitor ya.
Nah, untuk anak bayi yang belum bisa duduk, biasanya anak itu bisanya cuma berbaring, terus habis itu ada yang sudah bisa tengkurap. Kalau berbaring, berilah mainan yang di atas itu loh, yang, kayak digantung-gantung. Dia akan, meraih mainan-mainan yang menjuntai itu, dan kalau tengkurap, dia akan bisa kita berikan mainan supaya dia meraih dengan tangannya. Terus kalau dia sudah meraih, kita, dia bisa memanipulasi mainan di apapun yang dia bisa lakukan dengan tangannya. Mainan kan banyak hal ya, atau mungkin dipukul-pukul, kadang-kadang dimasukkan mulutnya, kadang itu digigit. Nah, itu, semua hal yang bisa dilakukan. Yang penting ini kita memberikan stimulasi gitu, untuk mereka, melakukan gerakan tersebut. Jadi letakkanlah mainan dalam jangkauan di depan atau di kedua sisinya, nah, supaya, dia menjangkau dengan tangan kiri atau tangan kanannya. Jadi nggak, kalau terlalu taruh di kiri terus ya dia pakai kiri tok. Kalau kanan, kanan kanan terus. Jadi kalau dia bisa kedua tangan itu, eee, bisa menggunakan dengan even ya, nggak cuman kanan tok, tangan kiri tok, tapi dua-duanya mempunyai kesempatan yang sama untuk digunakan. Memberinya mainan berbagai bentuk. Jadi bentuknya, size-nya, eee, manipulasi mainannya itu macam-macam, ada mainan yang mungkin bisa ditarik, ada yang bisa diputer, ada yang mungkin bisa dipukul baru bunyi. Nah, itu semua, eee, adalah hal-hal yang menarik. Jadi mainan jangan cuma satu macam. Kalau kita beli mainan, mainan itu harus, eee, bermacam-macam. Bermacam-macam itu, kita action dan responnya itu harus macam-macam. Kalau mainan ini dipencet baru bunyi, kalau ini harus ditarik baru bunyi. Jadi, ada banyak macam-macam mainan yang, memberikan respon bermacam-macam. Nah, itulah, kita orang tua jadi bisa pada waktu kita membeli mainan, kita harus berpikir seperti itu. Aksi dan action dan respon mainan tersebut harus kita pikirkan, kita pilih yang bermacam-macam ya. Kalau yang sudah bisa duduk, dia biasanya menumpuk, menggenggam balok dan mainan, bermain puzzle. Mewarnai, mencoret dengan krayon di kertas atau buku. Nah, kalau dia sudah bisa duduk. Nanti cara terbaik bermain dengan bayi atau anak adalah dengan membuatnya tetap terlibat dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini masukan yang sangat penting. Kalau kita main dengan bayi, kita mengikuti dia, ya. Jadi dia mungkin senang dengan mainan ini. Kita ikutin aja. Kita juga ikut bermain dengan mainan tersebut. Jangan kita, kita nggak suka dengan mainan itu, terus kita bawa mainan yang kita suka, kita ganti dengan mainan tersebut, gitu. Terus, pada waktu mereka senang, kita juga harus merasa senang. Nah, kita memberikan banyak, ide ke mereka, "Oh, sebenarnya ini mainannya bisa diapain, manipulasi dengan mainan tersebut itu ada banyak dan kita tahu, mungkin dia belum tahu." Dengan cara itu mereka akan menirukan apa yang kita lakukan.